Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para kongmania, para calon kongmania, dan para mahasiswa Universitas Perkutut Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung di UPI Channel, kampusnya kongmania. Materi kuliah kali ini adalah Bisa Gila, bincang santai berbagi pengalaman dengan narasumber yang para kongmania sudah tidak asing lagi dengan sang maestro kita, Bapak Alay atau Ko Alay. Beliau sudah puluhan tahun bermain perkutut. Namun ada juga para kongmania pemula yang belum kenal Ko Alay. Mungkin dengan kesempatan ini Ko Alay bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Alay. Panggilannya Alay. Kepanjangannya Mulai Sujono Cahaya. Alamat saya di Jalan Angke Jaya 1 nomor 37. Ya, saya main burung sekitar yang untuk serius ya. Iya. Sekitar tahun 96 saya mulai ternak yang serius. Tapi yang sebelum-sebelumnya saya jadi pemain aja. Pemain maksudnya saya pernah jadi joki juga. Joki ya, bos gitu. Bos ya. Ya, dan akhirnya saya jadi peternak gitu. Tapi saya semua awalnya dari nol. Jadi from zero to hero. Begitu. Oke, Ko Alay. Ya. Para kongmania pengen tahu nih Ko Alay. Dengar-dengar Ko Alay pernah jadi pengurus ya Ko Alay? Saya pernah jadi Korda 2 kali. Oke. Koda Pluit, Koda Fluid dengan sama Angkasa Pura. Oke. Terus saya pernah jadi Pengwil Jabodetabek. Oke. Ya, terus saya pernah menjabat ketua 3 di P3SI. Ketua juri. Ketua juri seluruh Indonesia. P3SI pusat. Ya, pusat. Oke. Nah, suka dukanya apa nih selama jadi pengurus? Saya nyaman-nyaman aja. Nyaman aja ya. Nyaman-nyaman aja. Karena kan semua pengurus kalau pas kita duduk, namanya awam ya, ada pasti banyak dukanya. Tapi kalau kita pelan-pelan mencermati dan kita bisa merangkul kongmania dan peternak atau pengurus yang lain, kita bisa merangkul mereka. Saya rasa Solid ya. Kalau udah solid udah aman deh. Yang penting ya di perkutut itu ya cuman satu. Apa tuh, Pak? Sama kayak di bisnis. Komitmen itu harus dipegang. Komitmen. Jadi kalau kita berucap itu harus terjadi. Ya. Jadi nggak abal-abal gitu loh. Kalau kita ngomong besar gini-gini, saya berani gini, saya gini-gini. Begitu habis mengucap, nggak kita laksanakan, kita akan hancur. Oh gitu, siap. Kita nggak dipandang lagi. Sama kayak bisnis juga begitu. Siap. Gitu loh. Terus keinginan Ko Alay waktu itu apa yang belum tersampaikan? Yang belum sempat dilaksanakan? Cita-cita aja mendingan aja. Cita-citanya apa? Cita-cita saya pengen burung Indonesia ini bisa lawan burung Bangkok. Oh, memang selama ini nggak bisa ngelawan? Selama ini sebenarnya bisa lawan, cuman orang Indonesia ini lata. Dikit-dikit beli burung Bangkok, Kurang pede terhadap produk Indonesia. Kalah kecapnya. Ya, kalah kecapnya. Kalah promosinya. Kalah promosinya. Nah, kita mesti pikir dong. Burung Bangkok suara gede. Ya. Itu kan dibikin dari suara kecil. Ya, asal muasalnya dulu ya. Nah, asal muasal burung bunyi wow kek kek kek. Wow kek kek kek. Sekarang bisa klau kuku 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 kuku. Dari mana? Dari bikin.
crossing tadi ya. Kemungkinan orang Indonesia ini kurang pede dengan hasil ternakannya sendiri. Oke. Mungkin asal orang bilang Bangkok, Bangkok, ya kan? Orang bilang bongkok, ikut bongkok juga, gitu loh. Oke, terus kalau misalnya digabungkan dengan produk, misalnya ditandingkan, ini kembali ke pertanyaan tadi, kalau bisa kalahkan Bangkok lah. Sistem penilaiannya kan beda kok. Gimana tuh? Sistem penilaian beda, tapi suara depan, suara tengah, suara ujung, suara irama, dasar suara sama. Penilaian beda, tapi burungnya kan sama. Suaranya sama. Oke. Sama. Yang cita-cita saya belum tercapai, saya pengen burung Indonesia ini cara penilaiannya dan kelas lombanya sama ke Bangkok. Baru kita bisa market kita baru bisa go public. Keluar ya. Ya. Seperti burung A. Ya. Kita pun bisa main pakai burung A gitu. Ya kan? Itu dari jenis suara. Kalau sistem penilaiannya, kalau kita kan juri di tengah, burung bunyi, kita cari, kita kasih nilai. Kalau di Bangkok gimana? Kalau di Bangkok dia sama, hampir sama, karena ADRT Indonesia itu dulu juga ngambilnya dari Bangkok. Nah, dari Bangkok juga belajar dia kolaborasi. Jadi sehingga sekarang ya ADRT-nya ya cara penilaiannya begini yang di Indonesia, karena di Indonesia ini burungnya itu dia banyakkan main di irama, dia nggak mikirin suara gitu loh. Kalau untuk waktunya sama, 40 menit, 45 menit per babaknya. Kalau Bangkok lebih lama. Lebih lama ya. Cuma Bangkok kan sekali lomba bisa 5.000 ekor. Nah, disebabkan karena apa? Karena segala jenis burung yang suara A itu kan ada yang 1,5 engkel, asor gede, itu udah yang biasanya kita buang, yang biasa kita afkir. Sekarang 1,5 engkel dipakai. Sama kita kan dibuang. Oh iya, kalau sama kita dibuang. Nggak kepake. Ya. Tapi Bangkok kepake. Kalau kita, kira-kira? hah? Kok dia bisa dipakai, diambil apanya? Besarnya suara. Ya. Ada burung engkel. Ada burung engkel cengkoknya mewah. Ada. Jangan lupa. Burung triple juga asalnya dari engkel. Iya. Banyak ya kawan-kawan saya yang saya buktikan bahwa saya ternak burung dari engkel sampai jadi triple. Dan dari nama alai ke altis, altis ke altis triple. Karena saya selalu memikirkan 10 tahun ke depan burung akan terjadi apa gitu loh. Gitu loh. Kira-kira ke depan 10 tahun ke depan seperti ini atau ada perubahan suara, tren suara? Kalau 10 tahun ke depan saya hitungannya gini, setiap 5 tahun lah kita hitung, Ya, jangan bilang 3 tahun lah. Padahal cuma 3 tahun dia ada perubahan gitu. Jadi setiap 5 tahun dia akan keluar varian baru. Nanti dia 5 tahun lagi dia akan keluar varian baru lagi gitu loh. Siap. Gitu loh. Jadi ya kalau kita pemikiran kita 10 tahun ke depan, yang berarti kan burung engkel nih, kita punya burung engkel. Sebelum 1,5 kita udah pikir double ketok gitu loh dulu. Ya kan? Habis pikir double ketok, double lebih. Ya. Perubahan ketukan tadi ya? Iya, itu akan terjadi ya. Tapi belum tentu yang burung triple itu, burung yang sekarang yang dipakai double itu kalah sama yang triple, belum tentu karena air suaranya sama iramanya. Enaknya irama gitu loh. Oke. Terus ini Kak Alek, kalau nggak salah episode yang sebelumnya Kak Alek janji mau berbagi pengalaman terkait dengan crossing suara. Nanti dah episode kedua Kak Alek belum. Kira-kira apa yang mau dibagi? Ya hari itu kalau nggak salah saya bilang kan kita harus berawal
dari satu ekor betina kan. Ya, betul. Nah, setiap peternak dia mau peternak yang biasa, peternak kecil, Ya. yang beli burung ombyokan apa-apa, begitu dia ternak, pasti ada misalnya ada 10 kandang, pasti ada 1 ekor betina, Yang cakep. bukan yang Bisa cakep. mencetak juara ya tadi. Kira-kira ini betina sama jantan yang aslinya itu dia keluar suara misalnya 1,5, tapi 1,5-nya enak gitu, pakem dan Pakem enak, ya, gitu. ya kan? Ya kan? Yang lain-lainnya nggak seperti itu. Nah, kita mesti ambil kesempatan itu, mumpung dia masih muda nih. Kalau betina ini jalannya 1,5, enak umpamanya. Ya. Dan kita bisa kasih triple kan, kasih yang lari. Sebelumnya kan jantan dia kan cuma 1,5 double, Ya. dia keluarnya 1,5 double juga enak ya kan. Nah, ada irama. Terus Kasih yang lari, dikawinkan dengan yang lari. jantan yang lari, ya kan. Dan gak akan lari dia. Karena apa? Dia kalau udah pakem tengah, dia bunyinya udah pakem nih, ya kan, udah pakem, air suaranya udah bagus gitu, langkahnya juga udah senggang itu ya. Dikasih yang lari, anaknya nih, ya minimal separoh nih, mau jantannya bagus atau mau betinanya bagus, pasti ada keluar 1 bagus. Karena betina ini tukang cetak burung enak, tukang cetak burung bagus. Jadi jangan pokoknya jangan putus asa lah. Berawal dari betina ini kita pakai. Ya. Kalau dia lahir 1 betina yang tengahnya banyak seperti jantannya yang lari itu, tengahnya banyak senggang dan pakem, inilah yang dijadikan varian baru kita. Varian baru kita. Tapi jangan lupa sama dia nih, 1 yang indukannya. Indukan tadi ya. Ya, karena apa? Kalau misalnya sepasang burung, ya, betinanya biasa aja, jantannya dipikir jantannya saya beli mahal nih, ya kan, begitu kawin keluar anaknya bagus, kita nih pikir saya mau ganti jantannya, mau ganti betinanya nih, dia pikir kan, ya kan? Nah, kebanyakan orang karena betinanya dia beli murah, ini dia buang, dia kasih yang betina yang tengahnya lebih banyak, begitu kasih ya kan, akhirnya naik kereta kuda, naik kereta udah, ketak begitu, gitu loh. Iya. Nggak tercapai ya kayak. Iya. Udah keluar duit banyak. Nah dia udah lari udah lari, dia hatinya jadi kecewa, akhirnya dia nggak mau ternak lagi, dia nggak terpikir. Kalau kita jalan sampai ke depan itu ada jurang, kita back to basic. Betina yang tadi dong bawa balik lagi, kasih lagi. Kasih lagi ya. Tapi dia udah jual afkir katanya. Orang beli afkir, dia jual afkir. Iya. Gitu loh. Burung itu kan sebelum ditawar sama orang, itulah afkir. Iya. Tapi kalau udah ditawar orang, itulah burung. Udah burung ya. Belum dijual, Betul. belum untung. Untung. Kayak dolar, belum dijual, belum untung. Iya. Kalau udah dijual baru disebut untung. Iya, siap. Nah, burung kalau masih di tempat kita, ya kan, bukan burung mahal. Tapi kalau udah dijual, itulah burung mahal. Ya, rezekinya di situ ya. Nah, jangan salah, gitu, sama aja. Iya. Kalian pernah ngalami kayak gitu? Pernah lah, Akhir gitu ternyata keluar bagus. pernah lah. Nah, Kalau nggak pernah gimana cerita? iya. Terus ini kalau lihat di lapangan Walai, dulu kan oke lah, pemula itu bener-bener pemula, nggak bisa mencetak burung bagus. Tapi kenyataannya sekarang banyak bermunculan pemula burung bagus. Penyebabnya apa tuh, Pak? Sekarang gini, peternak begitu banyak. Ya. Pemula itu, kalau yang dulu kan ketemu gurunya tuh guru tukang pelonco. Acuannya orang acuan Pattaya internasional 530 kilo. Burung diharapin kecepatannya mesti bagus, Speednya ya. speednya mesti bagus. Ya sama dong, kayak
waktu dulu main sungut, burung sungut tuh tomprang, terus balap, terus kolongan. Nah yang tomprang itu pikir, wah yang kolongan mah nggak bisa jauh, promosinya aja gini-gini. Nyatanya harga burung 5M, 3M. Nah begitu. Nah kita di Indonesia cuman bikin di P3SI ya di Indonesia ini kita cuma bikin burung C, ya kan? Sedangkan market di luar nggak membutuhkan burung C. Betul nggak? Kita juga harapin dong burung kita bisa ekspor ke Singapura, ke Malaysia, kemana, ke Myanmar, ke Vietnam, ya dong, ke Bangkok, ya kan, ke Thailand. Sekarang burung Indonesia gimana? Ya cuma main di Indonesia aja. Coba ASEAN sama Indonesia, gedean mana? Gedean ASEAN. Itu nggak usah tanya dukun lagi, udah pasti. Gitu loh. Nah kenapa kita nggak ikutin gitu loh? Kenapa kita nggak ikutin Bangkok? Kenapa nggak ikutin Singapura? Mungkin Bangkoknya kurang go public ke Indonesia. Bukan kurang go public, kita sering beli burung banyak kok sama dia. Masa kita nggak bisa? Nah, kalau mau hitung wejangan orang tua, burung kita mau juara, kita harus punya anak burung juara, betul nggak? Ya kan? Logikanya begitu. Kalau burung kita pengen seperti siapa? Burung seperti burung triple, burungnya jalan triple, altis umpamanya di altis triple, ya kan? Nah, dia mesti punya bibit dari altis triple kan, betul nggak? Ya dong. Nah kita di Indonesia apa semua bahan udah ada semua. Kenapa kita nggak bikin gitu loh? Kelas A, kelas B, kelas C. Malu kalau ngomong gitu. Kelas A, kelas B, kelas C itu identik dengan volumenya ya, maksudnya. Betul. Terus kalau untuk tengahnya, ketukannya, dia ada, maksudnya ada nggak? Iramanya ada perhitungan nggak? Di Bangkok itu 1,5 engkel masih kepake di kelas A. Kelas A ya? Iya. Masih kepake. Kalau volumenya kecil? Volumenya kecil, nggak usah khawatir di pihak-pihak penilaian. Ya volume kecil, 1,5 engkel, ketemu volume besar ya, nenek-nenek juga tahu itu pasti menang volume besar. Pasti enak yang gede. Bukan pasti enak. Udah main kelas A, kelas B, kelas C, sadar diri dong, kesadaran untuk berlombanya. Masa burung C dimasukin di kelas A? Hah? Kesadaran dong. Orang Bangkok lihat. Nomor gantangannya dia nggak pusing. Dia beli dia beli nomor 33. Dia lihat, wah ini tiang ini, kerekan ini, padahal di pinggir. Dia tempelnya nomor 33. Dia tempel, dia kerek burungnya. Ini juri datang, kasih nilai nomor 33, berapa nilainya gini-gini, dikasih bendera. Mana ada bilang gua di pinggir, gua di tengah, gua di ini? Nggak ada. Ya, karena lebih siapa yang duluan itu dapat kesadaran berlombanya, kesadaran berlombanya tinggi. Seperti kita sama pemerintah dibilang kesadaran bernegara, bermasyarakat, gitu loh. Ya. Kalau dari pakem di sana gimana kok? Sama mas? Sama lah burung. Depan, tengah, ujung, irama juga? Sama, depan, tengah, ujung sama. Itu semua, kata orang, burung perkutut itu dia punya era, dia punya ini, revolusinya udah jauh. Dia lihat ya, dari tahun 96 saya mulai ternak sampai sekarang, itu burung berubahnya banyak bener, jauh bener, signifikan. Iya. Betul. Nah sekarang kita bisa bikin triple, suara triple, suara ini bagus, gede gitu. Kenapa kita nggak mau samain sama negara lain supaya burung kita juga bisa jual ke sana? Nah ya itu kok mungkin. Apa bedanya pemain perkutut di Thailand sama pemain kutut di Indonesia? Semua juga ngeliat burung bagus, doyan, mau beli.
Kalau saya bilang gaya-gaya kayak sekarang lomba begitu, dari zaman dulu sampai sekarang Indonesia tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan, kita harus berubah, harus berubah. Harus berubah. Kalau nggak berubah ya kasihan lah. Nanti tiba waktunya pas kita udah nggak ada, ya kan? Yang apa? Yang adik-adik kita yang ada, jadi kita nggak bisa menikmati, nggak bisa menikmati. Karena apa? Indonesia ini kan subur, cuaca bagus. Saya udah keliling dunia. Indonesia ini udah subur, nyaman, ya kan? Terus dia apa? Cuaca bagus, udara bagus, ya kan? Saking suburnya, ambil tanah taruh di ember, seminggu udah ada rumput. Kalau rumput itu sayur atau sawit, duit udah jadi duit. Kalau kembali ke tadi, kalau kita mau ke publik, kira-kira apa yang mesti dilakukan buat komunitas kita, baik P3SI terutama? Rubah dulu dong, rubah DRT. Pakemnya dirubah? Ya, pakemnya dirubah. Lombanya juga ada kelas A, kelas B, kelas C. Ya kan, sama kayak di Thailand. Ya kan, di luar pakai kan kita juga harus ikutin. Kalau enggak ya bagaimana kita bisa maju, kita bisa go public. Kita nggak ada burung kelas A, siapa yang mau beli sama kita? Ya sekarang kita pakai C, nggak ada yang mau beli. Di luar negeri nggak ada yang mau beli. Ya kan? Paksa yang mereka beli sekarang ya mereka kayak kasih kita muka aja. Udah gua pakai burung lu dah. Yang penting lu belanja sama gua gitu loh. Gitu. Ya, baik Pak Le. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Le? Ya udah, saya pikir sekian dulu. Saya juga episode 3 ya? Ya. Saya juga pikirin, kadang-kadang makin mikir lama-lama, padahal saya paling sayang sama burung. Bosan juga. Bosan. Nggak ada debutnya gitu loh, nggak ada perubahannya. Perubahan ya, siap Pak Le. Baik pemirsa, demikian tadi Kong Mania, acara bincang santai berbagi pengalaman dengan narasumber Ko Alai. Baik, terima kasih waktunya Ko Alai. Sehat ya. Sehat, yang penting salam sehat. Salam sehat ya. Ya. Siap Ko Alai. Sejahteranya nanti belakangan. Siap. Sampai ketemu episode 3 berikutnya. Oke. Baik Kong Mania, jangan lupa apabila Kong Mania ingin mendapatkan konten-konten yang lebih dahsyat terkini, tunggu episode berikutnya. Dan ingat. minta bantuannya untuk subscribe. Baru bisa. Cuma nonton doang nggak bisa pencet, dikatain gaptek. Gaptek, betul. Jarinya nggak benar. Betul. Iya. Oke Ko Alai, terima kasih Kong Mania. Jangan lupa tonton terus UPI Channel, kampusnya Kong Mania. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.